إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai penghujung tahun 1444 Hijriah ini. Kita di akhir tahun 1444 Hijriah, masih di bulan Dhul Hijjah. Artinya sudah setahun berlalu, dan juga sudah banyak amalan dan ketaatan yang kita lakukan. Kita memohon kepada Allah, semoga ibadah dan ketaatan diterima oleh Allah, dan semoga puasa yang kita lakukan terkhusus di bulan Dhul Hijjah ini, dan secara spesial di hari Arafah, menjadi penghapus dosa setahun yang silam. Dan kita berharap, memohon kepada Allah, semoga puasa tersebut juga menghapus dosa-dosa yang akan datang. Salawat dan salam kita perbanyak, terutama di hari yang mulia ini, untuk bersalawat pada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Wasiat yang paling mulia, nasihat yang paling agung dari Rabbul Izzati wal Jalal adalah taqwa. Karena ketakwaan merupakan landasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ketakwaan merupakan pondasi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah mewasiatkan, memerintahkan kepada umat-umat sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa. Dan ketakwaan merupakan landasan kemuliaan. Qala Allah Subhanahu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari lelaki dan wanita. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, dari lelaki dan wanita asal muasal kita dari Adam. Kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa. Kemudian terjadi hubungan yang sah. Kemudian lahirlah dari Adam dan Hawa manusia. Kemudian terus manusia semakin berkembang biak dan bertambah, sehingga kita di antara salah seorang dari keturunan Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kalian qabail, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Qabailah lita'arafu, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, untuk saling ta'aruf, mengenal.
Tapi ingat kata Allah, kalian semuanya di sisi Allah sama. Berasal dari tanah, kemudian setelah itu proses penciptaan manusia dari setetes mani yang hina, maka tidak ada yang membedakan di antara kalian kecuali hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi SAW menjelaskan, khairun nas atqahum. Rawahul Bukhari Muslim. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian, di mana letak ketakwaan tersebut? Apakah ketakwaan tersebut letaknya pada penampilan zahir kita, pada casing kita, baju dan pakaian kita, perawakan kita, ketampanan kita, kecantikan seseorang? Tidak. Ternyata Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa ketakwaan itu tempatnya di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu adalah di hati. Hati yang bersemi dengan iman. Hati yang subur dengan kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Hati yang tulus dengan tauhid. Hati yang mencintai Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Itulah hakikat ketakwaan. Oleh kerana itu, apabila hati telah menjadi saleh, hati menjadi baik, bersih, suci, maka akan tampak efek dan pengaruh dari kesolehan itu dalam perilaku dan sikapnya, dan itu adalah sebagai terjemahan dari ketakwaan yang ada di hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat aw idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada di dalam jasad manusia segumpal daging. Apabila itu baik, maka semua anggota badan jawarih akan menjadi baik, istiqamah. Dan apabila segumpal daging tersebut telah rusak, maka semua anggota badan akan ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, yaitu hati. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada dalam hati seorang hamba sebagai standar kemuliaan, barometer untuk mengukur kesolehan seseorang, bukan penampilannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidaklah memperhatikan, menilai kalian dari penampilan suwarikum, bentuk rupa kalian, wala ila ajsamikum, dan tidak juga pada jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kan tapi Allah melihat, menilai hati kalian dan amal kalian. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan hati, jiwa dari amalan. Kenapa demikian? Karena landasan kesolehan, landasan kebaikan, landasan kemuliaan adalah hati. Adapun anggota badan, amalan mengikuti apa yang terdapat di dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kita mendengar wasiat bertakwa. Bahkan seperti kesempatan yang mulia ini, di setiap Jumat selalu khatib berwasiat, usikum bitaqwallah. Sudah seyogyanya kita memahami hakikat takwa dan juga memahami sifat ahli takwa, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah bagi ahli takwa mudah-mudahan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat ketakwaan adalah imtithalu amrillah ala ilmin min Allah
raja'a thawabillah. Wajtinabu nawahi ala nurin min Allah makhafata adzabillah au iqabillah. Ketakwaan yang sesungguhnya seseorang melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib begitupun yang sunnah, dan semua hal itu dilandasi di atas ilmu, di atas syariat Allah. Kemudian dia hanya memiliki niat yang tulus mengharapkan ridha Allah, pahala di sisi Allah. Kemudian meninggalkan larangan-larangan yang terdapat di dalam agama yang mulia ini, yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan ilmu. Dia meyakini, mengetahui bahwa itu suatu larangan, dia tinggalkan. Dan tujuan dia meninggalkan tiada lain kecuali ingin selamat dari azab Allah, takut pada azab Allah. Itulah yang menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang dilarang tadi. Itulah hakikat taqwa. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ketakwaan yang sesungguhnya adalah ketakwaan yang dibangun di atas keikhlasan dan ketulusan di dalam berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam sebagian ayat bahwa sesungguhnya ketakwaan tersebut landasannya adalah tauhid, keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, perintah yang pertama, qala subhanahu, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ibadatilah, ibadahilah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Bahwa landasan utama untuk meraih ketakwaan adalah mengibadati Allah dengan setulus-tulusnya. Bertauhid. Melaksanakan hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengaplikasikan di dalam setiap ibadah yang merupakan tujuan kita diciptakan, yang senantiasa kita ikrarkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, katakanlah sungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku, matiku lillah, Rabb yang menciptakan alam semesta, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, qala subhanahu, faman sya'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ay yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Faman sya'a dzakarah, barang siapa yang sya'a, menginginkan dzakara, ingat, ngambil pelajaran dari apa yang diturunkan oleh Allah, dari pelajaran-pelajaran terdapat dalam Al-Quran, peringatan, wa ma yadhkuruna illa yasha Allah, dan tidaklah mereka bisa mengingat, mengambil pelajaran dari kebenaran, peringatan yang ada dalam Al-Quran, yang terdapat dalam apa yang diturunkan oleh Allah, illa yasha Allah, kecuali bila Allah menghendaki. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dialah Allah yang berhak untuk ditaati, yang berhak untuk kita ikhlaskan ketakwaan, ahlun an yuttaqa, yang berhak, yang pantas untuk ditakuti, untuk ditaati, untuk dilaksanakan perintahnya, untuk ditinggalkan larangannya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala ahlul maghfirah, yang berhak tempat kita memohon keampunan, dan dia pula yang
hanya bisa mengampuni dosa-dosa hambanya. Lianna Allah, karena Allah Ghafurur Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Allah yang berhak untuk kita ikhlaskan ketakwaan kepadanya. Allah yang berhak untuk kita memanjatkan segala harapan, permohonan, di antaranya memohon keampunan kepadanya. Karena dialah yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk, dan dia pula yang hanya bisa mengampuni dosa hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah, maka sungguh dia belumlah melaksanakan ketakwaan yang sesungguhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan kalimat tauhid. Allah mengilzamkan kepada mereka, mewajibkan kepada mereka, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Alzamahum, Allah lazimkan, Allah perintahkan kepada mereka untuk berpegang teguh dengan kalimat taqwa. Qala Ibnu Abbas dan yang lainnya dari ulama salaf menafsirkan maksud kalimat taqwa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa huwa aslu at-taqwa atau aslu kulli taqwa. Maksud kalimat taqwa adalah la ilaha illallah, syahadat, persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Itulah landasan setiap ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah, barang siapa yang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka dia belum termasuk pada orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Belum dia melaksanakan apa yang merupakan perintah Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Hal ini menjelaskan kepada kita urgensi tauhid, pentingnya tauhid dalam kehidupan kita dalam rangka bertakwa kepada Allah. Maka kewajiban kita untuk mempelajari tauhid, sebab seorang yang tidak mengetahui sesuatu, bagaimana dia bisa melaksanakannya? Seorang tidak mengetahui sesuatu, bagaimana dia akan bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan sesuatu tersebut atau meninggalkan sesuatu bila dilarang oleh Allah? Kaifa yattaqi man la ya'rifu madza yattaqi? Bagaimana seorang bertakwa sementara dia tidak mengetahui apa yang harus dia tinggalkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa yang harus kita ketahui, kadang kita berusaha untuk mengamalkannya. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Itulah kitab, itu Al-Qur'an, tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka ahlut taqwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama, keimanan, beriman pada yang gaib, beriman kepada seluruh yang gaib, baik yang berkaitan dengan sifat Allah, keagungannya, baik yang berkaitan dengan perkara yaumil akhir dan semua hal-hal yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya yang pasti terjadi. Maka semua hal itu wajib diimani. Wa yuqimunas shalah, orang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bertauhid, beriman, kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat, yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada sebelummu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat ahlul iman mengimani apa yang dibawa oleh para rasul. Berarti ittiba, keimanan, kemudian mengikuti rasul, mengikuti para rasul, wahyu diturunkan kepada mereka, kemudian laksanakan ibadah, ketaatan, as-salah, az-zakah, dan amalan-amalan yang lainnya.
wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman, yakin pada hari akhirat. Dan ini mempertegas makna yu'minuna bil ghaib. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang berada di atas petunjuk dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Di antara ayat yang agung, yang mulia, yang mencakup banyak sifat-sifat ahlut taqwa, yang menggabungkan antara iman dan amalan serta akhlak yang mulia, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat dikenal dengan ayatul bir. Qala subhanahu, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Bukanlah sekedar suatu kebaikan atau suatu kebaikan kamu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tapi sesungguhnya kebaikan itu kamu beriman kepada Allah, yaumul akhir, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan para nabiyin, para nabi. Berarti ini landasan takwa, keimanan. Ini berkaitan dengan keimanan. Wa atal mala ala hubbi, memberikan harta yang engkau cintai kepada siapa? Dzawil qurba, kepada karib kerabat, wal yatama, yatim, para yatim dan miskin, wa ibnus sabil, wasailin, dan orang yang meminta, ya, minta bantuan kena hajat yang dia hadapi dalam hidup, wa fir riqab, dan seorang yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian wa aqamas shalah, mendirikan salat, ini amalan, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan yang menunaikan janji mereka, ahdihim idza ahadu, apabila mereka berjanji, was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's, sabar dalam keadaan al ba'sa'i wad dharra, dalam keadaan kesulitan, kesempitan, wa hinal ba's, dan tatkala menghadapi kesulitan dalam menghadapi musuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang betul shadiquna fi imanihim, dan mereka lah ahlut taqwa. Lihat jemaah sekalian rahimakumullah, ketakwaan mencakup keimanan kepada Allah, mencakup amal saleh, amal ibadah, mencakup keimanan, mencakup keislaman, dan mencakup akhlak yang mulia, berinteraksi dengan sesama. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, itu diantara sifat ahlut taqwa. Dan dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Subhanallah, bergegaslah kepada menghadapkan untuk menggapai keampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi ahlut taqwa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang menginfakkan hartanya dalam kesulitan, sarra dalam kesenangan, dan dharra kesulitan, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina, yang bisa menahan amarah mereka, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ini berinteraksi dengan sesama, yang bisa menahan amarahnya, yang bisa memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik,
Kemudian Allah lanjutkan sifat ahlut taqwa, walladzina idza fa'alu fahisyah, mereka apabila berbuat dosa, au zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, takut kepada Allah, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian mereka beristighfar, fastaghfaru lidzunubihim, memohon keampunan kepada Allah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mereka tidak senantiasa terus-menerus dalam berbuat dosa sementara mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini sebutkan sifat ahlut taqwa, mereka orang yang senantiasa beristighfar, memohon keampunan kepada Allah, memaafkan, bisa menahan amarah, yang sabar, yang berinfak, dan dalam beriman, dan juga mereka yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah dengan ketakwaan di dunia dan di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh kemuliaan itu hanya diraih oleh ahlut taqwa. Qala subhanahu wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang mulia, balasan yang mulia hanya bagi ahlut taqwa. Begitu banyak buah manis yang bisa dipetik dari pohon ketakwaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya, mendapatkan keberkahan, dimudahkan rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, dibukakan pintu solusi dalam menghadapi segala problematika hidup, dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Barang siapa yang bertakwa, diampuni kesalahan-kesalahan. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajr. Barang siapa yang bertakwa akan dimaafkan, diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan akan diperlipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya, begitu banyak faedah, begitu banyak kemuliaan dari takwa. Bahkan surga adalah bagi ahli taqwa. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, di sisi mereka, bagi mereka adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Innal muttaqina mafaza. Allahu akbar. Orang bertakwa dalam surga dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Orang yang bertakwa dalam surga wa na'im, dan kenikmatan. Sesungguhnya orang bertakwa adalah orang yang beruntung. Semoga kita bisa memahami hakikat takwa dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya, melaksanakannya, dan memahami hakikat tauhid yang merupakan landasan dari ketakwaan. Dan itulah sesungguhnya kemuliaan yang sejati dunia dan ukhrawi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا للعمل الصالح واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل التقوى أهل الجنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.